Shalom saudara, kita kembali mengikuti Anda bertanya kitab menjawab. Kita sampai pada episode 416 dari ibu rumah tangga usia 58 tahun. Pak Erasto, saya mau tanya, kalau seorang wanita yang sudah bercerai terus menikah lagi, bohong-bohongan, maksudnya menikah dengan tujuan untuk mendapatkan izin tinggal permanen di negara lain. Tapi pernikahan ini hanya sekedar surat saja. Tidak ada hubungan suami istri. Apakah ini berdosa? Semua bentuk dusta itu dosa. Sebenarnya tindakan seperti ini tindakan berdusta. Kok harus mesti berdusta untuk mau tinggal permanen di negeri lain? Anda yakin di negeri itu Anda lebih aman? Anda boleh ada di negeri yang lain, tetapi Anda tidak boleh ada di negeri langit baru, bumi baru, kan celaka. Tapi kalau sudah terjadi, ya minta ampun, bertobat, Tuhan mengampuni, melupakan. Dan yang belum melakukan, jangan melakukan. Ya, jangan melakukan. Kalau kita tahu itu dusta, jangan melakukan. Itu dusta. Ini melanggar hukum. Ya, bersaksi dusta. Ya, jangan, tidak boleh. Ya, Tuhan kiranya mengampuni dan memberi kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai hal itu mendatangkan celaka. Pertanyaan kedua. Salam Pak Era, saya mau bertanya, suami bekerja tapi kasih uang sebulan cukup untuk buat makan 4 hari saja. Itu pun tidak setiap bulan kasih uang. Saya bekerja tapi jauh dari rumah. Sudah 2 tahun saya bertahan tidak pindah rumah karena suami tidak mau pindah. Akhirnya setelah 2 tahun saya memutuskan untuk pindah ke tempat yang dekat dengan tempat kerja saya tanpa suami. Selama 2 bulan suami masih tetap tinggal di tempat rumah yang lama, yang notabene masih nyicil dan tidak pernah dicicil sama suami selama 2 tahun. Sekarang suami sudah 1 bulan di kampung dengan alasan berobat, padahal menurut saya dia tidak sakit, Pak. Cuma kata saudara suami habis operasi ambeien. Semenjak saya tidak sama tinggal dengan suami, tidak pernah kasih uang belanja sampai saat ini, dan yang tidak pernah duluan telepon anak saya umur 5 tahun. Tapi anak saya yang selalu telepon suami. Yang saya tanyakan, Pak, bagaimana saya harus bersikap? Kita sudah tidak ada komunikasi. Umurmu berapa tidak disulis ini. Tapi kalau anak umur 5 tahun mungkin umurmu sekitar paling banyak 30 tahun. 30 sampai 35. Oke. Jawaban saya digantung saja. Digantung saja. Dari pertanyaan kemarin saya lihat banyak suami tidak benar nih. Ini banyak suami masuk neraka ini ya. Tapi banyak ibu-ibu masuk surga ini ya. Banyak suami jahat-jahat, enggak tahu kenapa ini. Dunia sudah menjadi begitu jahat. Nasihat saya gantung saja ya. Jangan bersikap mau cerai. Tapi juga kalau kamu tersiksa jauh ya. Dan memang dia tidak memberikan uang belanja. Kalaupun memberi yang cukup 4 hari, ini masalahnya bukan soal uang. Ini kelihatan mentalitas suamimu itu buruk. Ya. Pria seperti ini, pria yang tidak layak menjadi suami dan bapak sebenarnya. Tapi ya sudah terlanjur kamu menikah dengan dia. Nah, lebih baik kamu gantung saja, kamu mencari kerajaan surga. Jangan lupa urusin itu rumah yang ditinggal, yang dicicil itu. Kalau bisa dijual saja. Atau kalau kau punya uang kau penuhi. Lalu kamu ambil uangnya. Lalu kamu ambil rumahnya. Tuhan pasti melindungi kamu. Ya, Tuhan tolong kamu. Jadi digantung saja. Digantung saja. Ini pria yang tidak bertanggung jawab. Tinggal di rumah 2 tahun tidak membayar uang cicilan. Saya tidak tahu uangnya dipakai untuk apa. Minum. Perempuan. Atau apa. Mabok. Ya, atau perempuan atau judi. Digantung saja. Berserah kepada Tuhan. Kamu tak bekerja dan perhatikan anakmu. Ya, jangan berharap suamimu kembali.
Tuhan kalau kembalikan syukur, kalau tidak, ya tidak usah. Kamu cari kerajaan surga saja. Oke. Tetapi tidak keliru kalau kau mendoakan suamimu untuk bertobat. Walaupun kamu tidak berharap dia kembali, tapi kamu bisa berdoa supaya dia bertobat. Soal nanti bagaimana, apakah Tuhan mengembalikan atau tidak, berserah saja. Tapi jangan menuntut, nanti jadi sakit kamu. Ya. Karena suamimu juga memang bukan pria yang pantas menjadi suami yang baik dan tidak pantas jadi bapak. Saya tidak tahu apa yang dilakukan suamimu ya. Ini pasti tidak beres. Bekerja tapi uangnya tidak diberikan ke istri, padahal istri punya anak. Rusak mentalitasnya. Oke, seorang pria usia 33 tahun. Salam Pak Pendeta, saya punya masalah dengan pasangan saya. Saya dan pasangan saya yang berusia lebih muda 6 tahun dari saya. Ini pria ya. Kami sudah pacaran kurang lebih selama 8 tahun. 6 tahun long distance relationship. Karena dia kuliah di kota lain dan 2 tahun lebih tinggal di satu kota. Karena dia sudah selesai kuliah. Waktu libur kuliahnya kami punya waktu 1-2 minggu bertemu. Itu terjadi tidak tiap tahun, hanya beberapa tahun saja. Sempat saya capek karena terlalu lama pacaran. Beberapa tahun lalu saya memutuskan mengakhiri hubungan dan ingin menikah dengan orang lain. Tapi tidak disetujui orang tua. Dan pada saat itu pasangan saya menganggap saya berselingkuh. Karena kami masih berjauhan dalam waktu lama. Situasinya cukup berbeda. Saya juga sadari itu salah. Dan telah melukai beberapa pihak. Setelah itu saya dan dia baikan lagi. Pada tahun 2022, tepatnya bulan Maret, saya dan keluarga memutuskan untuk meminangnya. Selain kami berdua sudah memutuskan untuk menikah, dan pertimbangan dari keluarga juga karena kami berdua adalah pelayan di gereja. Dan di dalam budaya tidak pantas pacaran terlalu lama karena menjaga supaya tidak memicu hal lain yang tidak diinginkan. Dan juga orang tua kami berdua adalah pelayan di gereja dan mereka dipandang baik oleh jemaat. Kemudian peminangan itu sudah dilakukan. Sekarang sedang dalam persiapan untuk melakukan resepsi pernikahan. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 tahun lalu saya memutuskan tidak bekerja lagi karena saya merasa bertanggung jawab mengurus ayah saya yang sudah lansia dan sudah sakit-sakitan. Hanya duduk di kursi roda, makan harus disuap dan juga beberapa lain yang perlu dilakukan untuk merawatnya. 7 bulan berikutnya ayah saya meninggal. Setelah itu saya merasakan hal yang sama terhadap ibu saya yang juga lansia setelah ayah meninggal. Dan saya harus tinggal bersama ibu menghiburnya supaya ibu tidak hanyut dalam sedih lagi. Kemudian 6 bulan berikutnya setelah ayah saya meninggal, ponakan saya juga adalah cucu kesayangan dari ibu saya meninggal. Itu membuat ibu saya sudah merasa sangat kehilangan. Saya dan sekeluarga merasakan kesedihan yang sama. Namun Tuhan selalu memberi kekuatan. Masalah yang saya hadapi terhadap pasangan saya ini seperti ini. Dia tidak mau menolong saya mengerjakan tanggung jawab terhadap orang tua saya. Dia tidak mau menolong saya mengerjakan tanggung jawab saya terhadap orang tua saya yang masih hidup. Sementara kedua orang tuanya masih sehat-sehat. Sesekali saya bersama dia juga mengunjungi orang tuanya. Maksud saya menolong di atas ini artinya memberi dorongan dan semangat kepada saya. Ya, sesekali saya berharap juga bantu masak buat saya dan ibu makan. Saya rasa sewajarnya, saya tidak menuntut lebih. Karena belum sah juga dalam pemberkatan, tapi sayang hal itu tidak terjadi. Saya pernah berjanji pada pasangan saya untuk membangun rumah sendiri yang tentunya itu ada rencana berdua untuk membangun keluarga baru. Tanah dan bangunan tua tempat saya itu adalah warisan dari orang tua saya. Lokasinya di kota yang berbeda dari tempat saya sekarang. Namun pembangunan rumah itu baru sampai saat ini belum terrealisir dikarenakan masalah keuangan saya belum tercukupi. Tapi mulai awal 2022 ini saya telah membeli beberapa bahan bangunan satu persatu dari berkat yang Tuhan beri untuk membangun rumah itu. Saat ini dia sangat menuntut jika sudah menikah hari
saat ini dia sangat menuntut jika sudah menikah, memulai hidup baru di rumah yang lain, entah itu rumah kos atau disewa. Jika sudah tinggal sendiri, sarannya kepada saya begini, kamu bisa pagi-pagi ke rumah orang tua untuk mengurusnya seharian. Itu masalah buat dia, tapi bukannya seperti itu harapan saya. Wah, ngeri. Ngeri, akan jadi masalah ini. Kalau wanita ini sudah tidak punya beban terhadap keluargamu, ini jadi masalah. Masalah besar. Saya tidak menghakimi, saya bukan Tuhan. Tapi dari apa yang saya baca, ini masalah besar. Dan hati kamu mulai ragu-ragu menikah dengan dia. Mestinya kalau dia sayang kamu, sayang orang tua, tinggal serumah. Loh, kamu tidak bekerja cuma demi orang tua kok. Dan ini saya juga bingung kenapa kamu tidak bekerja. Ya tadi ya, kamu dapat penghasilan dari mana? Rumah orang tua saya cukup besar. Setelah pernikahan merasa baik jika untuk sementara saya dan dia tinggal bersama di rumah orang tua saya. Dulu, saya juga mengurus ibu saya. Itu juga bisa menghemat uang agar bisa disisakan membangun rumah baru. Saya sangat tahu harus meninggalkan orang tua setelah bersatu dengan istri. Tapi situasi ini agak berbeda. Kesehatan ibu saya menurun. Saya juga mendengar saran Pak Pendeta di salah satu seminar di YouTube Truth agar menitipkan di panti jompo. Maaf jika saya salah mengerti. Tapi saya tidak sampai hati kalau saya bisa urus ibu saya. Saya akan urus. Jadi kalau memang tidak bisa urus, bawa ke panti jompo. Tapi kalau bisa urus, urus. Urus. Hal ini juga agak bertolak belakang dengan budaya jika menitipkan orang tua di panti jompo walaupun sangat menolong. Saya setuju. Jangan titipkan kalau bisa diurus sendiri. Dan saya khawatir wanita yang sedang akan menjadi istrimu akan menjadi masalah. Saya bukan Tuhan, tapi saya harus mengatakan jujur dari apa yang saya pahami. Ya, apa yang saya pahami. Jadi saya apa adanya. Kamu boleh turuti, boleh tidak. Saya bukan Tuhan. Dan saya tidak punya sentimen terhadap pasanganmu. Tapi kamu menikah dengan wanita ini akan jadi masalah. Akan jadi masalah. Kedua kakak saya sangat sibuk dalam kerjaan dan hidup keluarga mereka. Sesekali datang untuk membantu saya. Bercerita saat mengunjungi ibu, juga memberi uang kepada ibu. Ibu saya juga memiliki uang pensiun yang tiap bulan diterima. Dan ibu selalu mempercayakan saya untuk mengelolanya. Dan juga kedua kakak saya berharap besar terhadap saya untuk mengurus ibu. Namun jika dilihat dari sisi yang lain, saya terpaksa harus korbankan kebahagiaan pasangan saya. Saya berharap pasangan saya mengerti, tapi sangat susah buat dia untuk mengerti. Atau mungkin juga pasangan saya ini ada luka lama yang belum sembuh. Saya sudah mengetahui karena dia selalu menunjukkan sikap penolakan ketimbang bicara. Kenapa ada penolakan? Hal ini membuat saya cukup emosional. Dia berharap saya mengerti dengan sikapnya yang tanpa bicara. Tapi saya bukan manusia super yang bisa tahu sesuatu tanpa dibicarakan dulu. Kami belum ikut kelas pranikah. Jadwalnya 2 minggu lagi dari sekarang. Saya rasa tidak salah memilih dia karena kami sudah bercengkerama untuk waktu yang lama. Hanya saja hal yang seperti ini saya tidak kira terjadi di saat-saat seperti ini. Saya mohon beri kami saran, masukan serta nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta. Karena selama mengikuti semua pelajaran firman Tuhan dari Bapak, saya merasa Bapak adalah Bapak rohani saya walaupun belum bertemu langsung. Maaf Bapak, kalimat dan penempatan kata saya kalau kurang tepat. Terima kasih Pak Pendeta. Saya selalu ikuti ibadah raya, waski, Anda bertanya, kita menjawab dan lain-lainnya. Saya senang dengan klip video, musik klip yang sangat bagus, audio recording live dengan sound yang sempurna oleh tim musik yang profesional. Saya sangat suka musik di live performance. Musik-musik dan liriknya memberi nasihat, penghiburan dan kekuatan serta kerinduan ke rumah Bapak. Tuhan memberkati. Satu hal, kalau saya jadi orang tua kamu, maaf, saya tidak mempengaruhi. Kamu harus tanya Tuhan. Kalau saya jadi orang tuamu, saya tidak akan mengizinkan anakku kawin dengan wanita yang tidak sayang mertua. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan menikah dengan wanita yang tidak mencintai orang tua saya. Itu mutlak, absolutely. Ya, oke.
Jadi ini harus dinasihati cepat. Harus mengambil keputusan karena sudah dekat waktunya menikah. Pertanyaan keempat, laki-laki usia 14 tahun. Wih, pelajar. Salam Pak Eras, saya mau tanya, jika Kristen satu-satunya yang benar, kenapa jika pemimpin agama lain membacakan ayat kitab, mereka mengusir setan bisa berhasil Pak? Dan dari mana mereka mendapatkan kuasa tersebut Pak? Lalu jika mereka berdoa mengapa bisa terkabul Pak? Lalu siapa yang mengabulkannya Pak? Apakah Tuhan Yesus? Jika Tuhan dipanggil sesuai versi mereka, apakah Tuhan tak merasa dipanggil oleh mereka yang non-Kristen Pak? Allah itu satu esa. Mestinya Allahnya semua orang. Ya. Mestinya Allahnya semua orang. Nah, Kristen satu-satunya jalan kebenaran untuk bisa dikembalikan ke rancangan semula. Jadi untuk bisa sempurna seperti maksud Allah menciptakan manusia atau bisa sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Itu hanya orang yang dipilih Tuhan. Tapi tidak semua orang dipilih Tuhan. Ada yang beragama, tidak beragama. Nah, mereka yang tidak dipilih Tuhan itu, kalau berbuat kebaikan, mengasihi sama seperti diri sendiri, itu juga bisa masuk dunia akan datang nanti. Tapi tidak seperti orang percaya yang sempurna atau yang bisa sempurna menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi kalau soal ngusir setan, ya enggak usah orang beragama. Dukun pun juga bisa. Dan itu bukan ukuran. Perlu kamu ketahui bahwa orang di luar Kristen, kalau dia orang baik, Tuhan pun melindungi dia. Setan tidak bisa berbuat sewenang-wenang walaupun mereka bukan orang Kristen. Karena semua manusia itu Allah yang ciptakan dan Allah mengendaki tidak seorang pun masuk neraka. Jadi kalau ada orang non-Kristen yang memiliki kasih terhadap sesamanya, itu pun masih bisa masuk dunia akan datang menjadi anggota masyarakat. Ya. Lalu kalau mereka bisa mengusir setan itu tidak heran. Dukun pun juga bisa. Dan Tuhan pun pasti melindungi orang-orang baik, orang-orang beragama yang baik. Tapi kalau Anda orang Kristen, ya bukan hanya bisa ngusir setan, ya, tetapi juga bisa mengusir semua kodrat dosa di dalam diri kita. Nah, itu indahnya. Jadi ini tidak perlu kita pertanyakan, maksudnya tidak perlu kita bingungkan. Ngusir setan itu bukan ukuran. Makanya ada orang-orang Kristen yang sudah mengusir setan pun juga bisa masuk neraka. Loh, udah ngusir setan loh, tapi masuk neraka. Nah, ini yang pasti harus diketahui. Oke. Saya salut sama kamu usia 14 tahun, pelajar menanyakan hal ini, ya. Jadi kalau ada orang non-Kristen, Pak, berdoa kepada Allah, walaupun mereka tidak mengenal Yesus, siapa yang mengabulkan? Ya Allah. Allah juga mengabulkan doa mereka. Tapi pasti tidak terkait dengan kesempurnaan. Allah juga melindungi mereka, memberkati mereka. Kalau ada pesawat terbang jatuh lalu ada satu anak bayi yang selamat, siapa yang menyelamatkan? Bukan orang Kristen nih. Ya Tuhan juga. Jadi harus diketahui hal itu. Memang kalau saya menjawab begini banyak orang Kristen gak suka. Karena banyak orang Kristen merasa bahwa hanya orang Kristen yang masuk surga. Orang Kristen itu bukan hanya masuk surga, tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, menjadi pejabat-pejabat dalam kerajaan surga. Kalau di dalam kitab Wahyu menjadi raja-raja. Ya. Kita harus rela Allah kita menjadi Allah semua manusia di muka bumi. Ya. Dan Allah yang sama yang kita sembah ini menjadikan kita umat pilihan
untuk sampai kepada Bapak. Ini persekutuan yang khusus. Kalau orang luar negeri ke Indonesia boleh kemana saja, tapi jangan masuk istana. Tapi kalau anak presiden bisa masuk istana. Nah, kita itu anak Allah yang bisa masuk rumah Bapa. Tapi tidak semua orang bisa masuk rumah Bapa walaupun masuk surga. Oke, puji Tuhan. Pertanyaan yang kelima, wanita usia 34 tahun. Salam Om Eras. Saya mau bertanya Om, apakah boleh kalau orang Kristen berjualan rokok atau minuman beralkohol? Ya. Satu lagi Om, karena mertua saya masih Buddha dan masih sembayangan, saya sering dikirim makanan sembayang. Dulu masih saya makan Om, tapi sekarang tidak mau lagi. Tapi kalau misalnya saya tidak tahu kalau itu makanan habis sembayang, ternyata saya makan, apakah dosa Om? Karena mertua suka kasih masakan ke anak saya Om. Jadi takutnya ada makanan sembayang yang saya tidak tahu. Oke, yang pertama ini, berjualan rokok atau minuman beralkohol. Saya sudah menjawab di banyak kesempatan berjualan rokok di masyarakat yang majemuk ini tidak masalah. Karena kita menjual jasa. Ya. Karena kita menjual jasa. Kalau minuman beralkohol, nah ini jadi masalah karena minuman beralkohol itu ada yang resmi wine beralkohol. Yang kita juga minum, kalau kita dingin di luar negeri naik pesawat, kita juga minum wine, red wine atau white wine. Tapi nggak jadi mabok. Ini juga tidak masalah. Tapi kalau menjual minuman miras, ya segala macam merek yang membuat orang mabok ya, itu dosa dan salah. Jadi kita harus melihat minuman beralkohol yang bagaimana yang dijual itu. Ya, ada batas-batas tertentu yang memang kita menjual jasa. Tapi ada minuman beralkohol yang membuat orang menjadi rusak. Miras-miras yang membuat orang sampai mati itu, yang jelas itu tidak boleh kita jual. Tapi kalau Anda memiliki misalnya hotel, Anda memiliki supermarket, kan harus menyediakan yang namanya rokok dan minuman beralkohol. Yang tentu itu tidak bermaksud membuat orang mabok. Nah kita saja, saya juga minum wine, tapi tentu tidak bermaksud mau mabok. Kalau kita di luar negeri kita sering diajak minum wine, ya kita minum sedikit. Ya. Soal tadi sembayangan, yuk kita lihat ucapan Paulus, tidak ada berhala, tidak ada Allah selain Allah semesta alam. Jadi kalau kamu ya menerima hidangan makan saja tanpa tanya, kata Paulus. Ini makanan sudah dipersembahkan ke berhala atau tidak? Tanpa tanya. Tetapi kalau kita tahu dan bisa menghindari, sebaiknya kita tidak makan. Ini agak subjektif. Kalau saya susah makan, ya susah makan. Sebaiknya kita tidak makan. Tetapi jangan sampai melukai orang tua atau mertua. Terima saja makanan itu yang belum tentu kita makan. Ya. Tapi kalau kita makan di rumah keluarga lalu dihidangkan makanan sudah tidak perlu tanya ini makanan sembayangan enggak? Enggak perlu. Ya. Ya memang ada perasaan kurang nyaman memang. Tetapi Anda tidak perlu ya mempertanyakan. Itu kata Paulus. Dan ini yang saya sampaikan kepada Anda. Dan kalau anak Anda dikasih makan makanan sembayangan, ya Anda tidak usah marah, diam saja. Tetap berdoa untuk keluarga, hidup dalam kebenaran dan kesucian, Tuhan melindungi. Amin. Ibu rumah tangga usia 35 tahun. Pak, saya izin bertanya, anak dari balita dibawa mertua jauh dari kota kami tinggal. Dulu perjanjian hanya 6 bulan dibawa. Saat itu saya mengizinkan dibawa karena saya baru bekerja dan anak tidak ada yang jaga. Berharap dari gaji suami juga tidak cukup. Saya sudah coba berkali-kali mau bawa anak, tapi sampai anak 9 tahun mertua tidak mengizinkan saya mengambil anak.
Dan anak karena sudah dekat mertua dari bayi, anak tidak mau ke kami orang tuanya. Suami pun tidak mau anak kami tinggal bersama kami dengan alasan kami masih mengontrak. Usia pernikahan kami 9 tahun. Namun saat usia pernikahan jalan 9-10 tahun, suami melakukan hal perzinahan. Semenjak gaji suami lumayan besar dan jabatan oke, suami sudah mulai berubah sikapnya ke saya. Suami sudah mengakui dan saya lihat jejak bukti perzinahan. Saya mengampuni suami dan saya sudah sampaikan suami, namun suami bersikeras ingin pisah. Saat ini suami membawa semua berkas surat-surat dan lain sebagainya. Awalnya suami bilang untuk menenangkan diri, namun setelah bulan kedua suami sudah tidak menafkahi saya. Bahkan sampai saat ini saya belum tahu keberatan suami tinggal di kosannya. Namun mertua sering menasihati suami untuk balik, namun suami masih mengeraskan hati dengan alasan trauma dengan karakter saya yang cemburuan. Mertua setiap menelpon selalu video call dan melihat suami sendiri di kosnya. Suami mengancam saya jika sampai saya ke kantor atau hubungi teman kantor atau orang kantor, dia akan bertindak lebih. Dia bilang berarti saya mau merusak masa depan anak kalau sampai dipecat. Suami masih membiayai anak dengan mentransfer ke mertua karena anak ada di mertua. Suami selalu bilang hidup hanya sekali, jangan sia-siakan. Bahagiakan diri sendiri. Jangan pura-pura bahagia. Suami selalu bilang daripada menyakiti. Hidup hanya sekali. Udah bagus kalimatnya. Jangan sia-siakan. Lalu kalimat berikutnya, ini fasik ini. Bahagiakan diri sendiri. Ini mah fasik kafir asli nih kalimat berikutnya ini. Hidup jangan sia-siakan, carilah Tuhan, begitu, senangkan hati Tuhan, bukan begini. Apakah yang harus saya lakukan dengan suami? Karena saya tidak tahu cara menghadapi suami agar bertobat dan kembali ke Tuhan, tidak kompromi dosa lagi. Oke Bu, Ibu masih muda usia 35 tahun. Ibu ya, kamu ya harus cari makan sendiri. Tinggallah di situ. Jangan lagi urusi suami. Tentu kamu tidak mau dicerai. Tapi kalau dia memaksa cerai, kamu tidak bisa menghindar, kamu terima dan kamu tidak harus menikah lagi. Yang kedua, perhatikan anak lebih lagi. Walaupun hatinya sudah dicuri oleh mertuamu. Jadi kamu tetap telepon dia, kamu memberikan hadiah, kamu kunjungi, ya. Lalu kamu tidak perlu berharap suami jangan terlalu berharap, tidak bisa menolak berharap, tapi jangan terlalu berharap. Suamimu ini hatinya sudah tidak ke kamu, dia sudah bosan, dia sudah jenuh. Apalagi kalau sudah ketemu wanita lain lebih muda misalnya, lebih cantik atau lebih sesuai seleranya. Wah, istri menjadi tidak lagi menarik. Nah, yang kamu lakukan, kamu mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, attract, menarik hati Tuhan. Tuhan akan bela kamu. Tuhan akan bela kamu. Tuhan akan bela kamu. Nah sekarang yang kamu lakukan, kamu harus cari nafkah sendiri. Jangan bergantung kepada suami yang tidak memberi nafkah lagi ini. Dia menyandera anakmu. Ya, jangan memaksa mengambil anak. Seakan-akan kamu tidak perlu anakmu balik ke kamu. Seakan-akan. Tapi kamu curi lagi hatinya. Dan saya katakan satu kalimat, Allah akan menolong kamu. Membawa anak kamu balik kepada kamu. Ya, sebelum anakmu usia belasan tahun, selama masih di bawah umur, engkau berhak memiliki anak itu, bukan suami. Jadi sebelum anak itu tidak bisa balik, Tuhan akan buat anakmu balik kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan akan buat kamu bisa mengembalikan, bisa menerima kembali anak itu. Oke, saya kira itu saja. Doakan suamimu supaya bertobat, dia masih ada peluang untuk bertobat. Kamu cari nafkah sendiri, jangan berharap uang belanja dari dia. Dia pria yang tidak bertanggung jawab, egois.
dan menyembunyikan sesuatu. Ya, mertua setiap menelpon selalu video call dan melihat suami sendiri. Siapa yang tahu dia sendiri? Waktu video call perempuan kalau di situ suruh di kamar mandi kayak keluar kayak yang begini mah. Laki-laki begini mah. Ibarat kucing garong ya. Ini tega ini terhadap kamu nih. Tapi gak apa-apa nak. Sabar nak. Tuhan bela kamu. Oke. Kita akhiri Abam dengan perasaan duka dan marah. Sampai jumpa di Abam yang akan datang. Tuhan memberkati.